Halo anak-anak, bagaimana pelajaran di kelas yang baru sampai hari ini? Kalian pasti bisa, bukan? Tapi ternyata ada juga loh yang berkata, aku nggak bisa. Anak-anak, berapa banyak, berapa seringnya kita berkata, aku tidak bisa. Ayo kerjain matematikanya. Aku tuh nggak bisa. Ayo kerjakan Mandarinnya, bahasa Mandarinnya. Aku tuh nggak bisa. Ya. Ayo cuci piring. Aku nggak bisa. Ayo naik sepeda. Aku nggak bisa. Apalagi ya, wah banyak sekali ya yang bisa jadi kita sudah berkata, aku tidak bisa sebelum mencoba. Loh, tapi aku juga pernah mencoba, tapi gagal. Bagaimana kalau sudah mencoba tetapi gagal? Ya coba lagi. Bagaimana kalau sudah mencoba mengerjakan matematika tetapi ternyata salah dan nilainya jelek? Coba lagi. Bagaimana kalau belajar naik sepeda dan jatuh, bangun, jatuh lagi? Ya belajar lagi sampai bisa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 14. Kita akan membaca ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ini cerita yang sudah pernah kita dengarkan di sekolah minggu ya anak-anak ya. Anak-anak, ini cerita di mana para murid itu melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, dari semua murid Tuhan Yesus yang jumlahnya 12 itu, hanya Petrus yang ingin mencoba belajar berjalan di atas air seperti Yesus. Yang lain tidak. Dan Petrus berkata kepada Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Bisa Petrus berjalan di atas air, bukan? Tapi tidak lama. Karena kemudian Petrus mulai bimbang. Dia mulai merasakan angin yang keras menerpa tubuhnya. Dan dia mulai berpikir, kok berjalan di atas air? Itu pasti tidak bisa. Petrus jatuh dan tenggelam. Apa kata Yesus? Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa kita seringkali berkata, aku tidak bisa sebelum mencoba atau sebelum berjuang? Karena kita bimbang. Kita mungkin akan berkata begini, aku tuh memang gak bisa matematika. Ya seumur hidup tidak bisa. Aku tuh tidak bisa mencuci piring. Selalu saja piringnya meleset dari tangan karena tangannya ada sabunnya dan licin. Pasti tidak bisa sudah. Aku gak usah belajar lagi mencuci piring. Pasti pecah lagi piringnya. Kita bimbang. Kita berpikir bahwa kita pasti tidak bisa. Sehingga kemudian kita berhenti berusaha, berhenti berjuang di tengah jalan. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah seumur hidup betul-betul kita nanti tidak bisa. Petrus sudah mencoba dan sebetulnya dia sudah sempat berjalan beberapa langkah di atas air. Itu artinya dia bisa, bukan? Tetapi bimbang hatinya. Dia mulai merasa bahwa mustahil berjalan di atas air. Karena itu kemudian dia
tenggelam. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apapun kesulitan yang sedang kalian hadapi, apapun hal-hal baru yang sedang kalian hadapi saat ini, jangan berkata, "Aku tidak bisa," sebelum mencoba. Bahkan ketika mencoba dan gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi, sampai nanti akhirnya kamu bisa. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, karena bersama-sama dengan Tuhan, kamu bisa melakukan banyak hal yang indah, banyak hal yang berat, banyak hal yang besar. Bersama Tuhan, kamu harus berkata, "Aku pasti bisa." Tuhan cinta kamu. Amin.